Saya Yuliana Penataba, Anda menyaksikan sedang viral debat Cawapres di Pilpres 2024 jadi polemik. KPU mengubah format debat Cawapres yang pada pemilu sebelumnya ada sesi khusus untuk debat Cawapres. Nah, kini formatnya porsi debat Cawapres lebih sedikit. Selain itu, Cawapres akan didampingi Capres masing-masing. Saya bersama dengan Titi Anggraini selaku dosen pemilu FHUI. Mbak Titi. Ya, selamat sore, Mbak. Mbak Titi, ini apa yang bisa dibaca nih dari keputusan KPU terkait dengan debat Cawapres ini? Ya, tentu saja ini informasinya masih simpang siur ya. Sebagai publik, tentu saja kita mendapatkan informasi dari apa yang dikemukakan melalui media. Nah, pernyataannya kan adalah ada perubahan format. Perubahan format itu di mana nanti dalam 5 kali debat yang diselenggarakan oleh KPU dimulai pada 12 Desember, kedua pasangan calon, kedua-duanya Capres-Cawapres itu akan terus hadir. Hanya saja porsi misalnya untuk debat Cawapres akan lebih banyak ketika itu sesi debat Cawapres dan sebaliknya untuk debat Capres. Jadi Undang-Undang sendiri pasal 277 ayat 1 di penjelasannya dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang diatur lebih lanjut dengan peraturan KPU Nomor 15 tahun 2023 di pasal 50 ayat 1 itu menegaskan debat pasangan calon dilaksanakan oleh KPU sebanyak 5 kali. 3 kali debat capres, 2 kali debat cawapres. Nah, ketika narasinya semuanya akan menjadi debat pasangan calon yang dua-duanya hadir, capres cawapres, tidak akan ada yang memang spesifik khusus cawapres. Disitulah jadi isu gitu ya, karena Hmm. narasinya kemudian menjadi debat cawapresnya dihilangkan. Sementara kalau kita bandingkan dengan 2019, di 2019 itu debatnya juga 5 kali. Nah, breakdown atau rincian dari 5 kali ini, 2 kali itu debat pasangan calon, jadi memang dua-duanya hadir, baik si capres dan juga cawapres, tetapi tentu saja porsi capres hari lebih banyak begitu. Lalu 2 kali khusus debat capres, jadi hanya capresnya saja yang hadir, dan 1 kali debat khusus cawapres. Nah, kalau diperhatikan 2019 kan juga ada modifikasi. Ada kemudian perubahan format kalau dibandingkan ansih pada penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tadi yang spesifik menyebut 3 kali capres, 2 kali cawapres. Tetapi situasinya ada yang berbeda. Kalau 2019 itu tidak ada putusan MK. 2024 dari awal kita sudah ramai soal putusan MK dan juga kontroversi kehadiran misalnya sebut saja eksplisit Mas Gibran begitu ya. Nah, ketika misalnya ada narasi penghilangan debat cawapres, tidak salah kalau kemudian itu menjadi polemik karena dihubungkan siapa sih cawapres kita? Cawapres kita ada 3, ada Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua DPR, ada Gibran Rakabuming Raka, dan juga ada Mahfud MD. Nah, dari 3 ini yang paling jarang didengar pernyataan publiknya atau kemudian mengikuti proses-proses uji publik, diskusi yang melibatkan misalnya para cawapres begitu ya, itu adalah Mas Gibran gitu. Jadi situasinya tidak terhindarkan ketika ada narasi atau diksi soal penghilangan debat cawapres, kemudian itu dihubungkan dengan data-data atau fakta-fakta bahwa hal itu berkaitan dengan kepentingan dari salah satu capres. Walaupun bisa jadi itu tidak seperti itu, tetapi karena memang KPU yang belum final formatnya, lalu komunikasi publiknya juga kurang baik, kurang komprehensif, sehingga dibaca secara berbeda, apalagi itu kan belum menjadi keputusan yang bisa dikatakan disetujui oleh semua pasangan calon begitu ya. Nah, dan kemudian ketika informasi itu sampai ke masyarakat dan dihubung-hubungkan dengan salah satu cawapres, ya lagi-lagi publik tidak bisa disalahkan karena publik sekedar menganalisis, kemudian menerima informasi yang sampai kepada mereka dan menghubungkannya salah satu sama lain. Jadi kalaupun ada koreksi, ya koreksilah KPU-nya. Kenapa informasi yang belum final, yang belum solid, kemudian disampaikan kepada publik dan penyampaiannya pun tidak komprehensif, tidak mampu ditopang oleh argumen yang kokoh
kenapa pilihan-pilihan itu diambil gitu. Oke, kalau dari pandangannya Mbak Titi berarti ada apa dengan KPU? Ya itu menjadi pertanyaan kita semua begitu ya, karena kalau kita lihat em, eh, soal debat Pilpres ini saja, ini kan sebenarnya persiapannya sudah cukup lama ya, dan masa kampanye itu kan pendek, hanya 75 hari. Mestinya karena dia pendek, masa kampanye ini persiapannya itu jauh lebih matang. Kalau dulu masa kampanye itu 6 bulan 3 minggu, jadi durasi antara mereka terpilih dengan persiapan untuk menuju pencalonan sampai ke masa kampanye itu dekat satu sama lain. Kalau sekarang masa kampanye itu baru dimulai 28 November. Jadi mestinya soal debat itu kan pasti ada. Karena dari pemilu ke pemilu pasti ada, undang-undang pemilunya pun masih sama. Kenapa seperti kedodoran begitu ya persiapannya? Pertama koreksinya adalah soal ralat. Jadi ketika ada penyampaian jadwal tidak berapa lama kemudian dikoreksi. Digeser yang bulan Januari ya. Itu ada perubahan jadwal. Lalu kemudian soal lokasi debat, itu juga ada koreksi atau ada ralat. Nah, pertanyaannya adalah apakah internal atau konsolidasi di antara anggota KPU itu betul-betul solid, betul-betul memang sudah mencerminkan kepemimpinan yang kolektif kolegial. Kok bisa begitu ya saling koreksi dan juga kemudian hal-hal yang sepenuhnya belum final itu sampai kemudian ke publik. Di sini yang sebenarnya harus dievaluasi dan berbenah diri itu adalah KPU-nya. Jadi mestinya KPU itu belajar lagi bagaimana bukan belajar ya, saya kira kalau belajar mereka orang-orang yang hebat semua. Tetapi orang yang hebat ini mesti mengevaluasi mereka, internal mereka supaya orang-orang yang hebat ini bisa bekerja dalam teamwork yang solid gitu ya, yang baik, yang bisa jadi contoh. Kan mau menghadirkan capres-cawapres dalam pasangan supaya menunjukkan kebersamaan, teamwork yang solid gitu ya. Nah, itu dulu dimulai dari internal KPU tuh. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan semua informasi itu seragam antara satu anggota dengan anggota yang lain. Yang kedua, apapun informasi yang dikeluarkan untuk publik itu sudah merupakan produk final ditopang oleh analisis hukum, argumentasi teknis dan juga aspek etis yang kokoh begitu ya. Jadi tidak ada keraguan ketika masyarakat mendapatkan penjelasan dari KPU. Karena KPU adalah nahkoda dari pemilu kita. Kalau KPU-nya saja mencela-mencele, kemana kemudian publik bisa yakin bahwa persiapannya betul-betul profesional dan kredibel. Oke. Tadi terkait dengan KPU begitu ya Mbak Titi. Kemudian kekhawatiran yang muncul ini di tengah masyarakat adalah jadi tidak bisa menilai performa cawapres. Ini kalau kita tanya memang seberapa penting sih debat cawapres ini Mbak Titi? Debat cawapres itu penting sekali. Karena kenapa? Meskipun mereka mencalon berpasangan, tapi konstitusi kita itu mengatur mereka dipilih dalam pasangan calon, satu pasangan calon, yaitu capres, cawapres, satu paket. Kenapa kemudian cawapres itu harus sama baiknya dengan presiden terkait dengan misalnya penguasaan visi misi program? Karena kalau terjadi sesuatu dengan capres, dengan bahkan presiden ketika sudah terpilih, maka cawapres itu atau si wakil presiden ketika mereka sudah terpilih, itulah yang akan menggantikan sebagai presiden. Makanya persyaratannya itu sama. Persyaratan untuk menjadi presiden sama dengan persyaratan untuk menjadi calon wakil presiden. Jadi capres-cawapres itu syaratnya sama persis, sebangun begitu ya. Hanya bedanya satu calon presiden, satu lagi calon wakil presiden. Jadi sebagai seorang wakil presiden, dia memang tidak memangku jabatan yang kewenangannya sama persis dengan presiden. Karena kepala negara itu dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensil itu adalah presiden. Jadi dia mewakili kalau presiden berhalangan dan mendapatkan penugasan-penugasan yang diberikan presiden untuk mewakili dirinya begitu. Tetapi dia harus siap ketika sewaktu-waktu misalnya presiden berhalangan, dia menggantikan presiden. Itu desain ketatanegaraan kita. Makanya masyarakat harus diyakinkan bahwa calon wakil presiden kita itu siap juga dan punya kapasitas misalnya untuk menjadi presiden dalam hal situasi yang membutuhkan untuk itu. Lagi pula kalau kita perhatikan nih kenapa pencalonan itu misalnya agak lama begitu ya. Itu kan karena
berlarut-larutnya menentukan pasangan calon wakil presiden. Iya nggak? Jadi wakil Ya. presiden yang kemarin bikin lama. Sudahlah misalnya agak lama prosesnya, jangan sampai kemudian publik juga terbatas mendapatkan informasi terkait dengan si wakil presiden. Si calon wakil presiden ini kan orang nomor dua ya Republik, yang akan bisa jadi orang nomor satu kalau presiden kenapa-napa. Walaupun kita berdoa tidak terjadi apa-apa pada presiden kita, tetapi desain kapasitas, kompetensi, kemampuan memimpin seorang wakil presiden itu harus sama baiknya dengan seorang presiden. Meskipun kewenangannya tidak sama dengan kewenangan presiden. Sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya tetap presiden. Itu yang si wakil presiden juga harus paham bahwa dia posisinya adalah orang nomor dua, tetapi yang bisa saja bisa jadi orang nomor satu, seperti kasus ketika Ibu Megawati dengan Gus Dur ya. Pada waktu itu ketika Gus Dur dilengsarkan, Bu Megawati kan menjadi presiden. Nah, situasi itu ya dalam kondisi yang berbeda bisa saja terjadi, walaupun kita berharap misalnya paripurna 5 tahun dalam satu pasangan calon, dalam satu pasangan gitu. Kalau dari Mbak Titi sendiri, kira-kira yang paling terbaik adalah porsi debat seperti apa gitu loh, yang paling tepat untuk pemilu 2024 ini. Kalau saya berpandangan, ikuti saja apa yang sudah diperintahkan oleh undang-undang dan diatur di dalam peraturan KPU. Situasi hari ini, potensi polemik dan blunder atau kontroversi itu sangat besar. Karena itu KPU harus menghindarkan diri dari potensi dipolitisasi atau dibawa-bawa dalam persaingan politik. Nah, ketika undang-undang sudah mengatakan debat 5 kali, ya lakukanlah saja sesuai undang-undang atur. 3 kali capres, 2 kali cawapres. Masalah mereka akan hadir berpasangan, tetapi ketika sudah masuk sesi debat, ya debatnya 3 kali capres, 2 kali cawapres. Ketika misalnya ada modifikasi, diawali dengan penyampaian visi misi secara bersama-sama oleh pasangan calon, ya itu sah-sah saja. Tapi ketika masuk sesi debat, ya harus debat sesuai ketentuan undang-undang. Nah, sebisa mungkin durasinya tidak berbeda dengan durasi di pemilu 2019. Karena pengurangan durasi bisa memicu spekulasi baru. Lain halnya kalau misalnya ada modifikasi tanpa mengurangi durasi atau bahkan kalau menambah, ya itu saya kira mungkin tidak akan menjadi polemik begitu, tetapi juga harus diperhitungkan daya tahan dari waktu dari para pasangan calon dan juga masyarakat gitu ya di dalam mencermati dan mengikuti prosesnya. Modifikasi bisa banyak banyak sekali yang bisa dilakukan untuk membuat kualitas debatnya lebih bagus. Misal panelis gitu ya, dari sisi panelis saja. Selama ini kan panelis mayoritas dari tokoh masyarakat, akademisi, atau praktisi, aktivis. Nah, bisa saja KPU lakukan modifikasi. Panelisnya justru dari kelompok masyarakat yang terdampak langsung terkait dengan isu yang dibahas. Kalau misalnya perikanan, kelautan, kan nelayan bisa dihadirkan. Kalau pertanian, ya petani. Tapi tentu saja dengan background check yang baik ya, jangan sampai ternyata yang dihadirkan adalah bagian dari tim ses atau anggota partai. Nah, hal-hal seperti itu makanya persiapannya harus matang. Dan semestinya saat ini persiapan KPU itu sudah tuntas karena debatnya tidak lama lagi kan 12 Desember gitu. Hmm. Jadi kemudian akhirnya masyarakat menilai bahwa KPU ini dari yang kami baca di beberapa sosial media, kemudian dari komentar-komentar di apa namanya platform yang kami miliki gitu ya Mbak Titi. Ada masyarakat kemudian apa namanya memberikan kecurigaan terhadap KPU ini tidak netral dan mendukung salah satu paslon. Kalau masyarakat akhirnya berpikir begitu, gimana menurut Mbak Titi? Masyarakat itu kan logikanya berdasarkan informasi yang sampai pada mereka. Nah, ketika narasi yang sampai kepada mereka adalah tidak ada debat khusus cawapres, tidak akan berhenti di sana. Pasti akan dihubungkan dengan kondisi objektif lainnya. Misalnya, siapa sih cawapres yang paling jarang didengar pandangannya di muka publik? Atau akan misalnya berdasarkan data-data
debat atau uji publik atau undangan-undangan diskusi yang paling jarang tampil begitu ya. Itu tidak salah, masyarakat itu bekerja dengan logikanya. Nah, ketika itu yang mereka terima informasinya, tambah lagi masih simpang siur, jadi spekulasi itu serta-merta akan muncul. Nah, oleh karena itu, KPU jangan ciptakan spekulasi. KPU jangan beri ruang pada potensi terjadinya kontroversi dan juga politisasi pada kelembagaan mereka. Jadi kehati-hatian itu mutlak di tengah situasi kompetisi pemilu kita yang sangat kompetitif. Apalagi cerita-cerita di awal pencalonan kan tidak terlalu menyenangkan. Nah, oleh karena itu ya saya kira KPU memang harus hati-hati sekali. Bagaimana mereka mampu punya mitigasi risiko, manajemen krisis, memetakan untung rugi atau kemudian dampak, bahaya, konsekuensi dari setiap kebijakan yang mereka ambil dan kemudian mengantisipasinya. Nah, hal-hal yang sifatnya belum final, belum menjadi sebuah kesimpulan akhir, ya jangan disampaikan. Ataupun kalau disampaikan narasinya harus baik. Jadi, misal ada usulan akan seperti ini, tapi kami masih belum memfinalkan karena ini masih terus didiskusikan. Tetapi kami pada pendirian debat itu harus sesuai aturan main, mengoptimalkan penyampaian visi misi program dan semua diperlakukan secara setara. Tidak ada yang diuntungkan atau dirugikan. Kan harusnya begitu ya. Saya kira KPU sudah sangat paham lah, apalagi ini anggota-anggotanya bukan orang yang juga kemarin sore. Tetapi kalau sampai misalnya tergelincir, terpleset, nah itu harus ada evaluasi mendalam di antara mereka dan juga internal mereka. Atau jangan-jangan mungkin perlu jubir kali ya gitu ya, supaya pernyataan publiknya lebih terorganisir baik dan tidak memicu kontroversi gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Titi Anggraini. Kita juga masih menunggu semua terpusat kepada KPU berarti ya, Mbak Titi? Betul sekali. Jadi ini bergantung penuh kepada profesionalitas dan kesolidan KPU ya. KPU itu sudah bekerja benar saja, pasti spekulasi dan kontroversi datang menghampiri. Apalagi kalau mereka dibaca tidak solid dan tidak punya kemampuan untuk mengelola atau manajemen isu dengan baik. Itu lebih rentan lagi terhadap spekulasi dan politisasi. Mudah-mudahan KPU segera berbenah diri dan fokus menempatkan persiapan pemilu 2024 dengan prioritas penuh dan konsentrasi penuh begitu ya, mungkin jalan-jalannya dikurangi dan lebih banyak fokus menyiapkan tahapan tersisa. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih Mbak Titi Anggraini, dosen pemilu FHUI. Kita ketemu lagi nanti, Mbak. Terima kasih bagi Anda yang sudah menyaksikan Sedang Viral. Jangan lupa subscribe, like, dan komen seluruh konten di YouTube Liputan 6 SCTV. Tentunya kami akan terus mengupdate terkait dengan pemilu 2024. Saya Lena Vanata undur diri. Sampai jumpa.